kenapa ya memori waktu kecil itu sering teringat sampai dewasa, bahkan setelah menikah. Bahkan cara mendidik anak-anak pun sama persis dengan cara orang-orang mendidik aku waktu kecil. Bagaimana cara menghadapi watak anak agar sabar dan menahan emosi ya? Terima kasih. Ya, memori kecil ya. Setiap orang ada memori kecil. Ya, nah memori kecil itu sering disebutnya inner child. Jadi ada child, ada memori kecil di dalam tubuh kita, di dalam otak kita. Karena tadi kan saya sudah belajar kasih gambaran kalau memori apapun dari dalam rahim itu sampai sebelum detik ini itu masuk di otak bagian depan ini. Nah, kita waktu kecil itu ada memorinya. Inner child itu terkadang memorinya bagus, terkadang memorinya banyak kesedihan. Makanya ada istilah juga inner child ini, ada yang mengistilahkan luka dalam pengasuhan. Ya, jadi waktu pengasuhan tuh luka. Kenapa? Mungkin tersinggung. Orang tua zaman dulu kalau ngomong kan juga ya zaman dulu orang tua zaman dulu parentingnya masih sedikit. Kalau sekarang kita sudah tahu ya dan kita memaafkan. Tapi waktu kita kecil, misalnya saya contoh ya. Saya waktu kelas 1 SD ya, kalau terlambat pulang sekolah kan dimarahin oleh ibu saya, ya kan? Ya. Sekarang saya ngerti kenapa ibu saya marah. Rupanya ibu saya khawatir kalau saya pulang terlambat. Tapi waktu kecil, waktu dimarahin, terlanjur ada memori di otak. Jadi di otak saya ada memori waktu kelas 1 SD dimarahin ibu, ada memorinya. Dan itu ke bawah terus sampai kapanpun ada itu. Ada. Itulah istilahnya ya, anak kecil di dalam tubuh kita selalu ikut. Selalu ikut. Nah, kalau gitu gimana Bu Aisyah? Karena dia sudah mengganggu nih. Saya jadinya dalam membimbing anak jadi kayak orang tua saya juga dulu. Padahal kan sekarang nggak cocok. Bukan salah ya, bukan orang tua nggak salah ya. Nggak cocok pola mereka, pola parenting mereka di era milenial udah nggak cocok. Satu kolonial, satu pasca kolonial, satu milenial. Walaupun belakangnya al semua. Nggak cocok, bukan orang tua salah. Saya setelah menterapi memori luka saya, maka saya jauh lebih plong dan akhirnya nggak bilang orang tua salah, malah terharu, ya Allah, untung saya dididik begitu dulu. Nah, itu namanya luka dalam pengasuhan. Bisa lukanya karena orang tua, bisa lukanya karena bapak ibu guru. Kadang-kadang bapak ibu guru ya mungkin zaman dulu kan belum banyak belajar itu bagaimana parenting atau teachering buat pola teachering buat anak-anak. Kita kalau zaman dulu dibilang bodoh sama bapak ibu guru, kita udah sedih banget, itu ada di kepala kita. Dan kalau udah besar dikatakan kamu pintar, enggak, bodoh. Kenapa bapak ibu guru ngomong bodoh? Apalagi kalau orang tua yang ngomong bodoh, wabil khusus ibu yang ngomong bodoh. Nempel memori di otak tuh. Ya. Jadi gimana Bu Aisyah? Memang harus diterapi. Bagaimana menterapinya? Ya, goalnya adalah memaafkan. Gimana? Nah, setiap teringat teman-teman, ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat Filaku, teringat lagi masak, teringat waktu waktu saya kelas 1 SD dimarahin ibu, kok saya ingat ya, nanti selesai masak, ya, duduk, segera duduk. Atau kalau memang waktunya sedang harus sholat, segera sholat dulu, habis sholat, atau memang sudah tadi terlanjur udah sholat, ini belum lagi masuk waktu sholat, ya sudah duduk. Ngapain duduk? Istighfar. Bicara sama Allah, ya Allah, saya tadi ingat lagi waktu kelas 1 SD saya dipukul oleh ibu saya, dimarahin habis-habisan, ya, sampai saya nangis-nangis, sampai sempat mimisan. Waktu itu saya sempat mimisan dimarahin orang tua saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, istighfar aja, astagfirullahaladzim. Kalau mau nangis pun keluar air mata, biarkan nangis ya. Tapi duduk ya, jangan berdiri, duduk. Karena kata Nabi kalau lagi marah, lagi kesel, lagi jengkel, berdiri, duduk. Nah, pada saat duduk itulah kita istighfar. Ya, kita minta ampun, kita ngaku, kita istighfar, minta ampun. Ya Allah, ya saya maafkan diri saya. Ini cara umum untuk menterapi inner child. Sebenarnya cara-cara yang lebih detail itu ada, tapi mungkin nggak sempat saya jelaskan di sesi sekarang. Tapi cara umumnya adalah duduk, biarkan hening, ingat aja lagi peristiwa itu, habis itu istighfar. Ya, dan mengaku pada Allah, ya Allah, angkat khawatirku ini, ya Allah, angkat marahku, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau orang tua kita sudah meninggal, langsung bacakan Al-Fatihah. Ada orang tua kita, doakan dia. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, ya kita juga tetap langsung bacakan Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Karena pada saat seorang anak
ya mengingat masa lalu, kemudian dia memaafkan orang tuanya secara verbal di dalam hatinya, kemudian secara spiritual, itu orang tua sampai berita itu pada orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Ya, nah ini penting banget, kalau enggak nanti sama anak-anak jadi gemes itu. Kenapa? Karena dulu kita, ya saya dulu nih ada ciri nih, kalau saya nggak terapi inner child saya setiap hari, ya itu kalau anak berantem tuh pengennya cubit aja loh. Itu kenapa? Karena saya dulu digitukan. Kan saya juga bersaudara banyak. Kalau kita berantem kami dicubit, itu kan menempel di sini. Jadi kita walaupun udah belajar parenting, pengen juga cubit tuh anak. Kenapa? Memorinya ini belum dimaafkan, belum kita memaafkan diri sendiri. Makanya terapi lah. Caranya gampang. Duduk, tenang, ya, bicara sama diri sendiri, minta maaf, ya. Nah, itu cara umumnya ya. Cara detailnya ya memang harus ikut training-training sebetulnya. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin buat kita buka yang sudah raise hand, Mbak Salma. Mbak Cynthia. Assalamualaikum Bu Aisyah. Kenapa ya? Aku kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan atau ditanyakan, kadang aku suka nahan. Nggak waktu itu juga, takut ganggu atau emang nggak pas waktunya. Itu pas ada waktu aku malah lupa gitu, apa itu kelemahan di flegma atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih para bunda yang bertanya. Masya Allah, terima kasih ya. Mbak Astri ya, Bunda Astri tadi berarti Anda yang introvert. Jadi setiap mau ngomong, ditahan dulu, nggak enakan, terus lihat waktu. Itu ciri khas introvert. Orang introvert itu orang yang lembut, orang yang sangat peduli, dan orang yang juga sangat sensitif. Ya, ini dia Mbak Astri Wulan. Ya, boleh dibuka biar ngobrol sebentar, ya. Jadi ini introvert. Jadi terus introvert juga punya kekuatan apa? Dia orang yang sangat perasa tadi, sangat peduli dan sangat care sama orang lain. Ya. Cuman ada kelemahannya, takut salah, betul nggak gitu? Terlalu berhati-hati gitu. Nah itu ciri khas introvert atau ciri khas dari orang-orang yang mungkin pemikir dan pengamat ya. Cuman pas udah saatnya mau ngomong kok lupa ya. Itu sering juga kayak gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang begini, ini mau diomongin nih sama suami kan. Cuman karena introvert kan dipikir-pikir, kemudian ditimbang-timbang ya. Nah, pas waktunya nggak ngomong, itu berarti itu sudah terpulihkan masalah yang ingin diucapkan. Kenapa? Orang introvert itu senang banget mikir. Jadi waktu mikir itu, waktu dia berpikir atau dia waktu menimbang-nimbangkan, itu adalah kenikmatan yang akhirnya karena sudah nikmat, udahlah nggak usah diomongin lah masalahnya. Gitu. Ya. Jadi buat orang yang introvert dan harusnya ngomong terus kemudian belum sempat ngomong, rasanya udah enak aja. Ya udah itu berarti selesai tuh. Ya, udah selesai isunya. Ya. Nah, bagaimana sih Bu Aisyah? Sebenarnya saya penasaran juga kalau saya nggak bahas. Kalau gitu tulis. Makanya harus punya buku diary. Atau mungkin kalau Mbak Astri anak milenial ya, termasuk milenial yang mungkin catat ada di gadget yang tentang note, di aplikasi note apa yang harus saya ditulis aja gitu. Kalau memang betul-betul ingin bahas, tetapi menurut teoris personality adalah orang introvert, kemudian dia mikirin atau nimbang-nimbang, itu dia sudah mengatasi emosinya itu. Dan dia, nggak usah apa-apa lah, udah gitu. Ya itu dianggap sudah selesai isunya. Ya, jadi nggak apa-apa Mbak Astri.